Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salam Diri Sabtu malam bersama Taraga Diri. Halo, halo Kak Rian. Halo Kak Satriani, selamat bergabung dan teman-teman selamat bergabung pada malam hari ini. Kita malam hari ini akan membahas seputar PTG. Apa sih PTG itu? Post Traumatic Growth. Wah, nanti kita akan ditemenin oleh Kak Dini. Kita tunggu dulu ya. Suaraku gimana ya? Kedengeran nggak ya? Lancar nggak ya? Mungkin bisa kasih tahu teman-teman. Halo, selamat bergabung. Halo Kak Dika, selamat bergabung. Nah, sip. Makasih Kak. Jadi, malam hari ini kita akan membahas tentang post traumatic growth. Itu bagaimana kita menangani trauma menjadi lebih positif lagi gitu. Nanti bakal ditemani Kak Dini sebentar ya. Masih ongoing. Undang. Teman-teman masih proses. Halo, selamat datang Kak Dini, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suaraku kedengaran? Kedengaran, lancar, jaya. Alhamdulillah. Juga lancar sampai akhir. Karena hujan deras ini. Iya, hujan dari tadi kan, hujan lebatnya gitu. Takutnya nanti kenapa-napa. Oh ya Kak, Suaraku jadi kan pada malam hari lancar. Lancar, Alhamdulillah masih kedengaran lancar. Kalau teman-teman gimana, kedengaran nggak suara dari Kak Dini? Sebelumnya aku ucapin dulu selamat datang di Salam Diri ya Kak. Pada malam hari ini kita akan 1 jam ke depan berbincang-bincang terkait PTG dengan judul Bertumbuh Itu Pilihan. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu nggak sih Kak, PTG itu apa gitu kan? Orang-orang kan nggak awam ya dengan kalimat PTG itu apa? Post Traumatic Growth ya, itu tuh kayak gimana sih? Mungkin bisa dijelasin terlebih dahulu gitu. Jadi istilah paling gampangnya ya, paling mudahnya kita memahami PTG itu apa dibanding ketimbang istilah post traumatic growth itu kan istilah kita ya, bukan istilah untuk orang awam juga ya. Itu adalah pertumbuhan ke arah yang lebih positif pada diri kita setelah kita berhasil melewati masalah krisis dalam hidup, peristiwa-peristiwa yang traumatik, yang berat, misal kayak kehilangan orang tua, mungkin ditinggal suami, bencana. Jadi peristiwa-peristiwa yang sangat signifikan menghambat kehidupan kita. Itu yang disebut post traumatic growth ketika kita sudah bisa melewati itu. Nah, kita sudah bisa menerima itu, kita sudah bisa berproses dengan itu dan menganggap itu sebuah pendewasaan. Maka disebutlah orang itu sudah mencapai post traumatic growth, dia sudah bertumbuh gitu. Oh, berarti benar-benar setelah selesai dia bisa mendapatkan hal positif gitu ya Kak ya. Jadi baru bisa dikatakan dia ini PTG gitu. Berarti kalau misalnya dia masih proses dan belum bisa menyelesaikan traumatisnya itu berarti belum bisa disebut oh orang ini belum PTG gitu ya Kak ya. Dia masih berproses. Kalau di psikologi kita kan kenalnya juga PTSD ya. Nah, fase setelah PTSD itulah PTG. Nah, seperti itu. Terus kenapa sih Kak kok melatar belakangi Kakak bisa mengambil dari penelitian PTG ini? Nah, jadi ini tuh kan PTG ini sama halnya kayak well-being. Itu merupakan tema psikologi positif ya. Dan menurut saya sendiri ya, penelitian psikologi itu kan sudah seharusnya bukan hanya kita mengembangkan, kita mencari tahu peristiwa negatif itu
dampaknya selalu negatif. Ternyata ada dampak positifnya gitu. Orang bisa bertumbuh. Nah, itu yang pengen aku gali. Hanya cuman ini lebih ke fokusnya ke penyintas bencana gitu. Sasarannya ke sana. Karena itu salah satu life event, traumatic event yang berpengaruh sangat signifikan. Kehilangan keluarga dan ekonomi terhambat, kehilangan pekerjaan dan segala macamnya gitu. Itu alasannya sebenarnya karena peristiwa bencana memang atau peristiwa traumatik lainnya itu ternyata bukan hanya berakibat pada dampak negatifnya, tetapi ada positifnya juga gitu. Ada orang yang bisa jauh lebih sukses setelah itu. Berarti itu ya, tidak menutup kemungkinan siapapun bisa up dengan traumanya gitu ya, Kak. Iya, benar. Kemudian terus kan ini judul besarnya tuh kan apa sih peranan yang terkait Big Five personality, dukungan sosial dan gender, kok bisa dikaitkan dengan si PTG ini gitu. Nah, jadi ini tuh Big Five seperti yang kita tahu. Mungkin kalau orang awam nggak tahu ya. Kalau kita anak psikologi itu pasti tahu. Big Five itu adalah teori personality type yang sangat populer. Dia lahir dari perkembangan dari zaman ke zaman melalui analisis faktor dan itu terdiri dari 5. Teorinya ini juga yang cetuskan banyak gitu, mulai dari Goldberg, McRae dan Costa dan segala macamnya itu dipelopori. Cuman ada yang berbeda gitu. Istilahnya tetap sama, pemaknaannya mirip. Cuman tiap tokoh itu mengembangkan alat ukur yang beda-beda juga. Nah, si Big Five ini ada 5. Mulai dari extraversion yang kita kenal ini adalah kalau orang ini punya, dia itu lebih terbuka, senang beraktivitas, aktif banget. Dia bisa menjalin, pokoknya dia kayak cheerful gitulah kalau di lingkungan orang dengan extraversion ya. Nah, kemudian agreeableness, ini kita kenal dengan orang yang manutan, tulus banget sama orang lain, gampang percaya orang lain, bisa jadi naungan orang lain. Pokoknya dia ini individu yang bisa menciptakan kehangatan gitu dengan tipe ini. Kemudian conscientiousness itu yang tipikal yang disiplin, teratur, terorganisir gitu. Nah, kemudian ada yang kalau saya kan pakai teorinya Goldberg ya. Kalau untuk Big Five ini ada yang dinamakan emotional stability. Nah, emotional stability ini kalau di teorinya McRae dan Costa itu disebut neuroticism. Neuro berarti itu kita sudah identik, neuro itu pasti cemas. Orangnya cemasan gitu. Entah dia mungkin jadi, pokoknya adalah kelakuan-kelakuan dia, perilakunya sehari-hari itu yang menunjukkan dia memang orangnya cemasan gitu. Nah, kalau si Goldberg ini menyatakan ya orang yang bagus itu yang emosionalnya stabil, memiliki emosional yang stabil. Nah, kemudian intellect atau imagination ini itu berkaitan kalau istilahnya McRae dan Costa, kalau mungkin Ira pernah dengar openness to experience, terbuka terhadap pengalaman baru. Jadi orang yang cenderung intelek ini, orang yang cenderung intelek ini itu dia itu terbuka terhadap peluang-peluang baru, terbuka terhadap pengalaman baru. Jadi dia senang belajar sesuatu yang baru gitu. Nah, kaitannya ini, kepribadian ini, kenapa saya mengambil kepribadian ini menjadi salah satu prediktor untuk mengukur PTG, karena kepribadian itu adalah sebuah kayak manifestasi bentuk di dalam diri kita itu yang semakin mantap di usia dewasa. Dan kepribadian kita itu mempengaruhi persepsi kita terhadap masalah, cara kita menyelesaikan masalah, mencari solusinya, dan itu terbentuknya ya karena banyak faktor, mulai dari pola asuh dan segala macamnya, lingkungan. Nah, makanya pada saat teliti ini, post traumatic growth, memang saya cenderung fokus ke usia dewasa, karena ada kepribadian di sana. Gitu. Nah, kepribadian ini, misal untuk extraversion, kenapa berkaitan dengan PTG? Landasan teori sebelumnya ya, ketika orang yang agak terbuka, bersedia membuka diri dengan lingkungan, dia pasti tidak canggung untuk mencari dukungan sosial. Atau dia mungkin membantu orang lain bahkan. Nah, itulah yang kita sebut juga dukungan sosial kan. Ada salah satu variabelnya yang ini. Nah,
ketika agreeableness dia bisa membangun kehangatan, sama ketika hubungan interpersonalnya baik dengan orang lain, maka mungkin beban-beban psikologisnya itu bisa dia bagi ke orang lain, ataukah dia yang menyediakan tempat, jadi saling mendukung gitu. Nah, begitupun dengan conscience. Nah, conscience itu kedisiplinan. Dia mungkin merubah pola hidupnya yang kurang baik. Misal dia jadi lebih disiplin, lebih terorganisir, lebih punya perencanaan ke depan, lebih punya prioritas gitu. Kalau kita bisa orang ini bisa mengenal peluang-peluang baru, misal kalau kayak peristiwa bencana, kan kehilangan pekerjaan. Nah, dia bisa lihat peluang-peluang baru apa sih yang bisa dia raih gitu. Mungkin dia ikut pelatihan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, itu bisa saja. Nah, emotional stability itu gimana kalau dia lebih bisa merilis emosinya gitu. Dia bisa mengendalikan itu. Karena seperti yang kita tahu, ketika emosi kita tidak stabil, pasti kita sulit fokus untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap permasalahan. Begitupun perilaku kita dengan sosial kita, lingkungan sekitar kita, entah kita jadi menarik diri, atau bahkan kita makin sensitif dengan lingkungan. Jadi emosi itu mempengaruhi kognitif kita, mempengaruhi juga interaksi kita dengan lingkungan. Jadi seperti itu kaitannya. Nah, di PTG ini ada beberapa aspek, ada 5. Ini ada yang sudah saya ada mulai dari relating to others. Ini hubungan dengan orang lain. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, extraversion itu pasti dia mau berinteraksi dengan orang lain. Kemudian dari agreeableness juga, kemudian ada di sini new possibilities, peluang baru. Nah, peluang baru ini bisa dari conscientiousness juga, karena dia akhirnya punya perencanaan. Terus orang dengan tipe intelek itu bisa melihat peluang-peluang baru, belajar hal-hal yang baru, kemudian personal strength, kekuatan pribadi. Jadi dari dia bisa mengenali dirinya, bisa tahu potensi diri, dia memberdayakan itu, pribadinya jadi lebih kuat. Makanya ini berkaitan dengan kepribadian. Terus ada spiritual change juga, spiritualitasnya meningkat, kemudian apresiasi of life. Jadi orang itu bisa mengapresiasi hidupnya ketika ya dia mungkin belajar juga dari lingkungan sekitarnya. Makanya dia bisa berkaitan dengan lingkungan sosial. Teorinya evidence base-nya gitu ya. Latar belakang dari peneliti-peneliti ini seperti itu. Nah, terkait dengan gender. Gender ini ya seperti biasa konsep yang sangat menarik, karena ini peran-peran antar laki-laki dan perempuan. Jadi teori sebelumnya itu menyatakan, penemuan sebelumnya menyatakan bahwa perempuan itu cenderung lebih bisa bertumbuh dibanding laki-laki. Skor kalau dibandingin skor skalanya itu PTG PTG perempuan itu lebih tinggi dari laki-laki. Karena seperti yang kita ketahui, perempuan itu tidak sungkan mengekspresikan kalau dia butuh bantuan. Walau kadang dianggapnya cengeng gitu. Padahal sebenarnya itu adalah anugerah gitu loh, anugerah yang luar biasa bagi perempuan. Karena kita memang didominasi oleh emosi gitu kan. Sedangkan laki-laki, misal mungkin ada orang yang punya pasangan yang tiba-tiba diem, pacar laki-lakinya tiba-tiba diem, padahal nggak tahu masalahnya apa, nanti di beberapa hari setelahnya dia baru cerita gitu. Aku tuh ngalamin ini. Jadi mereka kan biasanya cenderung cerita ketika permasalahannya sudah selesai gitu. Nah, itu yang bedanya laki-laki dan perempuan. Nah, dan konsep gender yang berkembang sampai saat ini, ketika laki-laki meminta bantuan atau dia menangis itu dianggap lemah. Sehingga mereka lebih cenderung menyimpan itu. Karena tuntutan realitasnya seperti tuntutan peran mereka. Nah, makanya banyak kasus-kasus yang misal kayak kasus bunuh diri lebih banyak didominasi laki-laki dan itu berhasil. Karena ibaratnya kita ini sebuah wadah, itu kita stres itu punya ada ambang batasnya gitu loh. Ketika badan kita juga pintar, tubuh kita pintar, otak kita pintar. Ketika itu sudah hampir melewati ambang batas, dia pasti bunyi alarmnya itu. Nah, kalau laki-laki yang nggak pernah cerita, dia akan numpuk terus. Nah, itulah yang jadi distress psikologis, dan akhirnya timbullah gangguan-gangguan dan keluhan segala macamnya. Nah, jadi seperti itu. Itulah kaitannya untuk terkait gender. Nah, perempuan ini dalam menghadapi peristiwa traumatis lebih cenderung bisa melakukan perenungan.
introspeksi diri. Nah, itu yang buat perempuan lebih unggul katanya dalam menghadapi PTG gitu dibanding laki-laki gitu. Jadi kalau perempuan tuh lebih mengedepankan emosi ya Kak. Kalau misalnya laki-laki kan lebih mengedepankan logika, dan apalagi di zaman sekarang ini masih juga tersematkan kalau apa ya, kalau laki-laki tuh nggak bisa selalu mengeluarkan emosinya gitu ya. Iya, Ada harga diri juga ya Kak ya. Iya benar, itu kayak rasa malu timbul di dalam diri mereka. Mereka menganggap itu masih aib gitu. Nah, pernah dengar nggak yang kayak dua macam dari strategi coping, kayak emotion focus coping dan problem focus coping. Nah, emosi fokus coping itu ketika dia melakukan coping itu yang berbasis emosi untuk meredakan emosinya dulu yang tidak stabil. Ini memang cenderung dipakai oleh perempuan. Sedangkan problem ke fokus coping selain sering digunakan oleh orang yang lebih dewasa, adalah digunakan oleh laki-laki. Dia cari solusinya dulu gitu. Emosinya belakangan, solusinya dulu gitu. Nah, seperti itu. Oke, berarti kan kalau misalnya dari balik lagi nih dari yang kepribadian, itu kan ada 5 kepribadian, ternyata dari yang kepribadian tertentu ini bisa meningkatkan kita menjadi apa ya, cenderung bisa menyelesaikan trauma itu, yaitu nanti jadi PTG gitu kan. Nah, terus kalau yang dari segi gender, itu malah lebih cenderungnya tuh perempuan lebih cenderung bisa sampai pada tahap PTG itu dibanding laki-laki, karena kan dia bisa meluapkan emosinya terlebih dahulu gitu ya kayak dibanding laki-laki yang bagaimana sih penyelesaiannya tanpa tanpa menyalurkan emosinya terlebih dahulu, jadi banyak yang diredam sehingga itu bisa menjadi penyakit gitu ya Kak ya. Nah, benar. Nah, kalau dukungan sosial lagi kan dukungannya itu macam-macam ya bentuknya. Kalau kayak di Big Five tadi disebutnya dimensi. Jadi misal kalau dalam penelitian dia kayak variabel tunggal gitu loh, dipisah-pisah, dipecah-pecah gitu kan. Dukungan sosial itu juga punya bentuk. Nah, ketika kita mengkaji sebuah penelitian, kita mau meneliti sesuatu juga, ya dukungan sosial yang kita harus pilih teorinya itu sesuai dengan sasaran subjek. Jadi misal yang saya pakai ini punya Kutrona, memang ini lebih cocok untuk yang mengalami peristiwa-peristiwa traumatik gitu. Itu pun ada satu aspeknya yang tidak saya ambil. Itu ada beberapa bentuknya. Nah, tetapi saya juga mendukung kayak teorinya dari Sarafino. Jadi dukungan sosial itu bisa berpengaruh secara, kalau hipotesis Sarafino ini bilang kayak gini, ada 2. Buffering effect atau direct effect. Kalau buffering itu berarti dukungan sosial itu tidak akan berpengaruh langsung ke PTG, ke itu ya, proses bertumbuh itu, kalau tingkat stresnya nggak tinggi. Jadi ibaratnya stres itu sebagai mediator atau moderator di tengahnya gitu. Sedangkan kalau dia direct effect itu berarti dia langsung. Orang yang menerima dukungan sosial itu akan merasa lebih tenang, merasa lebih dicintai, merasa lebih dihargai gitu. Nah, jadi itulah keterkaitan mulai dari kepribadian, terus dia mengalir ke dukungan sosial, kemudian ke gender, berpola lah, itu ibaratnya seperti lingkaran gitu. Cuman memang analisisnya ini karena pakai ANACOPA, itu memang untuk menganalisis per satu satuannya gitu. Jadi berkaitan ya. Terus Kak, kan dari ketiga ini pasti ada apa ya? Ada hal positif dan negatifnya nih dalam penyelesaiannya. Mungkin ada kecenderungan yang ternyata malah menghasilkan sesuatu yang negatif gitu Kak, atau sesuatu yang positif. Itu seperti apa Kak? Nah, ini mungkin lebih ke Big Five ya. Jadi extraversion itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi hipotesisnya itu berdasarkan penelitian sebelumnya, ketika orang dengan extraversion tinggi, dia pasti bisa mencapai PDG dengan sifat-sifatnya itu, yang dia mudah berinteraksi dengan orang lain, dia lebih banyak beraktivitas, mungkin dia melakukan olahraga, pokoknya extraversion itu energinya besar gitu. Ketika dia sebaliknya, dia introvert, itu juga menjadi kerentanan tersendiri, dia sulit mencapai PTG, kan dia tertutup. Meskipun memang tidak semua orang introvert itu tidak suka berinteraksi dengan orang lain, cuman memang ada kerentanannya gitu. Nah, untuk Big Five ini kan ada 5 ya. Orang itu biasanya punya itu minimal 2 dominan di antara 5 itu. Biasanya 2 gitu.
Nah, kalau yang kedua itu agreeableness. Nah, dia ini kan orang yang hangat, empati sama orang lain. Jadi dia ya punya istilahnya dia mampu membangun lah hubungan yang hangat dengan orang lain. Ketika agreeableness-nya tinggi, ini bisa berpotensi membantu dia mencapai PTG untuk growth-nya. Tetapi ketika agreeableness-nya itu rendah, itu berarti dia jadi masa bodoh sama orang lain, nggak peduli, dia nggak percaya kalau ada sesuatu yang tulus di dunia ini. Jadi akhirnya hubungan interpersonalnya bisa jadi nggak bagus. Itu yang menghambat juga dia ke PTG gitu. Karena gimana caranya dia mau memahami perasaannya untuk dia fokus permasalahannya kayak gimana, kalau dia juga nggak belajar dari orang lain gitu, dia nggak memperhatikan lingkungan sekitarnya, dia jadi apatis. Nah, kalau conscience ini kan tipikal yang disiplin ya, terorganisir, terencana. Nah, dia bisa buat prioritas-prioritas penting, apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi permasalahannya. Nah, ketika dia tidak disiplin, misalnya kayak prokrastinasi, ketika kita biarkan tugas kita menumpuk, kita juga akan terhambat gitu. Nah, itu dia jadi sulit menentukan prioritas gitu. Nah, kemudian dari intelek ya, ketika dia tidak terbuka terhadap pengalaman baru, dia tidak akan bisa melihat peluang baru. Apa yang harus dia lakukan biar dia itu lebih produktif, biar pengetahuannya lebih kaya, biar skillnya bertambah. Nah, sedangkan kalau untuk emotional stability, nah yang kebalikan berarti dia neurotism. Itu neurotismnya tinggi gitu. Kalau emosinya nggak stabil, dia akan sulit mengambil keputusan, dia sulit bertindak gitu, karena emosinya itu sulit dia kendalikan. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa neurotism itu ketika kita merasa cemas atau adalah keluhan psikologis yang lain, kita akan sulit berkonsentrasi gitu. Itu sih dampaknya. Terdampak ya, berarti apa ya? Berarti setiap kepribadian ini punya peranan masing-masing. Kenapa dia bisa jadi bisa menyelesaikan PTG, atau ternyata malah bikin dia nggak bisa pada tahap itu karena ya salah satu kepribadian itu yang ternyata berdampak negatif juga gitu ya Kak ya. Iya, jadi kita ini pada dasarnya kalau kita, jadi bedanya kalau penelitian kepribadian sama untuk subjek dewasa dengan remaja, kalau remaja itu kan karakteristik psikologisnya masih sama ya, mirip. Ketika Iya. kita sudah dewasa itu sudah relatif menetap dan itu bervariatif. Makanya lebih cocok gitu untuk pengkajiannya. Dan memang itu sesuatu yang unik gitu, perpaduannya gitu. Coba bisa diterka-terka lah, Unik ya. misal ada di antara 5 itu ada orang punya 2, bahkan mungkin duanya ini bertentangan, tetapi dia punya, itu sesuatu yang unik gitu. Jadi kayak menyesuaikan lagi ya Kak. Kalau misalnya nih antara kepribadian satu dan kepribadian lain tuh bertentangan, ini ada pengaruhnya nggak sih yang signifikan, dia bakal malah jadi lebih dapat menghadapi atau malah dia makin down gitu Kak? Kan ada dua hal nih yang Tergantung masalahnya juga. Bisa jadi dia menggunakan sisi kepribadian itu pada masalah tertentu, yang satunya dia pakai untuk yang tertentu. Tapi biasanya juga kadang ada yang relatif mirip, kayak berbarengan. Misal orang yang conscience itu biasanya lebih punya ada juga yang punya neurotisme, ini kayak bertentangan ya. Satunya ini dia terorganisir banget kan. Tetapi ketika dia punya neurotisme atau emosionalnya nggak stabil, jadi dia ini kita bisa terka-terka, oh dia ini ketika dia tidak teratur atau ada sesuatu di hadapan dia, di lingkungan dia yang tidak sesuai harapan dia, dia pasti akan cemas. Gitu. Nah, itu salah satu contohnya kepaduannya. Itu contoh kepaduannya. Jadi kayak kalau ini kan tadi sudah nih misalnya kepribadian. Nanti ada yang gender nih Kak. Maksudnya hal apa sih yang bisa memberikan afirmasi positif, atau misalnya hal-hal positif? Karena kan tadi ada gendernya, ada cowok sama perempuan dan laki-laki gitu kan, dan itu pasti punya kelebihan masing-masing gitu. Nah, itu gimana untuk meningkatkan secara positif biar dia bisa bangkit dari traumanya itu? Nah, kalau perempuan mungkin ya kita kayak buat implikasinya lebih ke teknik-teknik intervensi yang bisa
diskusi, mungkin dia chat sama temannya, bro ini gimana nih, dulu gini 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 gini, aku sekarang gini. Tapi ada yang benar-benar nutup dirinya. Makanya kerentanan psikologis kita itu berperan juga. Makanya dibilang bertumbuh itu pilihan. Aku jadi ingat ya, ini kutipannya Bibo waktu ngajar juga. Jadi kita itu ketika kita mau melakukan sesuatu itu agar berhasil, kita bukan hanya punya keinginan, bukan sekedar willingness doang, tetapi kita juga butuh readiness, kesiapan untuk berproses gitu, untuk mengubah itu. Nah, seperti itu. Jadi ya memang ini sih, itu evidence base-nya ya. Kalau laki-laki itu memang agak lambat mencapai PTG. Tetapi memang ada juga penelitian membantah itu yang akhirnya ternyata outputnya ternyata belum signifikan. Hingga perlu ini pengkajian mekanismenya, bagaimana proses kognitifnya mereka itu harus lebih diperdalam lagi. Berarti kan tadi belum secara signifikan sehingga perlu diperdalam lagi secara kognitif gitu bukannya Kak? Iya, kita harus kaji lagi proses kognitifnya, dan itu harus pengkajian lebih lanjut proses kognitif dan mekanismenya mereka dalam menghadapi trauma. Karena kan misal kayak tadi disebutkan, perempuan itu lebih mampu melakukan introspeksi diri, merenung ketika ada peristiwa yang tidak menyenangkan atau dia dalam masalah besar. Nah, laki-laki itu kan lebih ke ini ya, permasalahannya dia gitu. Jadi dia kadang mengabaikan emosinya, makanya kadang timbullah keluhan-keluhan psikologis yang lain gitu, dan menghambat dia bertumbuh. Jadi dia menganggap masalah hari ini kita selesaikan, oke. Mungkin memang ada masalah lain, tapi dia tidak memaknai itu. Akhirnya dia tidak bertumbuh juga, cuman menyelesaikan masalah, tetapi dia tidak memaknai, dia tidak mengambilnya gitu, efek positifnya apa gitu. Jadi lebih stagnan gitu ya Kak ya, dia agak yang bisa Oh iya Kak, tadi ada yang tanya, jadi PTG apa sih ya yang kakak pernah alami, terus gimana cara menanganinya? PTG, mungkin salah satu yang peristiwa yang sangat signifikan dalam hidup saya ya kehilangan orang tua. Pastinya itu salah satu traumatic event yang sampai sekarang pun terngiang-ngiang, padahal sudah bertahun-tahun lalu gitu. Tetapi ya yang dilakukan adalah menerima, belajar, berproses bahwa ya ada sesuatu takdir, ada sesuatu hal yang tidak bisa kita ubah gitu. Ada yang tidak bisa kita ubah, misal maut kan, itu nggak bisa kita ubah. Ibaratnya ya, misal ada masalah yang masih bisa kita, mungkin kita masih kelola emosi kita dengan mungkin beradaptasi, kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tetapi kalau itu memang kita benar-benar bukan cuma beradaptasi secara lingkungan, tapi emosi juga, kita harus menerima gitu apa yang terjadi. Nah, itu awalnya adalah menerima. Kita harus menerima. Kita sadar bahwa itu memang hal yang tidak bisa diubah. Bukan lagi yang kita harus bisa kontrol lingkungan secara penuh, bukan. Itu bukan masalah yang seperti itu. Kan biasanya ada masalah yang kita melakukan kontrol diri, yang kemudian juga kontrol dirinya terlalu kuat, akhirnya kita jadi orang yang kaku banget, kita jadi sensitif dan segala macamnya. Nah, ini masalah bukan yang benar-benar yang harus kita proses secara empati. Makanya kecenderungan orang akan bisa bertumbuh juga adalah ketika dia membuka diri untuk berinteraksi dengan orang yang memiliki masalah yang sama. Makanya ya kita pasti sebagai mahasiswa psikolog pun menangani kasus yang mirip-mirip, karena memang seperti itu kayak sengaja kita dicemplungin gitu loh di situ. Karena kecenderungan kita, ibaratnya gini, kita ini manusia kan pada dasarnya dari gelombang ada gelombang gitu, partikel paling kecil, dan itu kita akan terarah ke sana. Yang mirip-mirip dengan kita siapa? Sama halnya ketika kita bersahabat, ternyata frekuensinya mirip gitu. Jadi salah satu yang saya lakukan ya mungkin berinteraksi dengan teman-teman yang mengalami hal yang sama gitu. Kemudian menerima itu juga. Maksudnya ya biar menganggap itu sebagai proses pendewasaan gitu.
Berarti termasuk support system di sekitar kita juga itu punya peranan penting ya Kak dalam Banget. meningkatkan PTG dalam diri kita. Nih ada pertanyaan lagi Kak. Jadi kan tadi mungkin kita ada bahas gender ya. Terus ada pertanyaan dari Kak Dika ini, apakah hal tersebut membuat usia laki-laki lebih pendek? Halo? Nah, mungkin masih terjeda dulu ya karena cuaca pada malam hari ini. Apakah suara saya sudah terdengar Kak? Halo? Oh, udah kedengaran belum? Mungkin bisa aku lagi-lagi ya pertanyaannya. Tadi kan kita membahas seputar gender juga. Kemudian ada pertanyaan, ada nggak sih pengaruhnya tentang apa ya tingkat apa? Apakah bikin usia pendek nih buat cowok yang apa buat laki-laki yang dia meredam emosinya mungkin gitu ya? Nah, kalau untuk meredam emosi kaitan sama pendek umur, nah ini maut kita nggak ada yang tahu ya. Cuman Iya. bagaimana kita bisa mengelola stres itu nggak jadi di-stres. Bagaimana dia jadi eustress sebenarnya, jadi stres yang positif gitu. Nah, di stres yang bertumpuk itu kan bisa jadi gangguan psikologis juga. Misal, di stres itu mengakibatkan dia jadi gak nafsu makan, tidurnya terganggu. Itu kan misal kalau kayak kriteria di diagnostik ya, dalam 2 minggu terakhir itu berlarut-larut terjadi pada dirinya itu bisa mulai memunculkan gejala depresi gitu, mulai dari yang ringan, sedang sampai yang berat gitu. Nah, itu juga berkaitan sama jantung. Pengalaman saya ya, selain penyakitnya malah ke organ tubuh kita, itu memang ya ke jantung ketika kita sering membatin gitu. Apa-apa disembunyiin. Gitu. Tapi biasanya sih kalau orang-orang yang memang kayak tipikal laki-laki yang tertutup ya, apalagi dia ada masalah disenggol sendiri, disenggol sedikit itu dia kayak sensitif gitu loh. Jadi dia kayak apa ya? Kayak malas nongkrong sama temennya, bukan padahal mungkin awalnya dia tuh sangat terbuka ke lingkungan, tetapi tiba-tiba dia tertutup gitu. Kan itu salah satu indikasi bahwa dia itu butuh bantuan, karena mungkin dia merasa nggak ada teman aku yang bisa ngerti perasaanku, ngerti masalahku, akhirnya dia nutup diri, menarik diri dari lingkungan, padahal awalnya biasanya dia masih bisa berinteraksi gitu, dan itu jadi withdrawal. Bisa juga ya. Makanya tadi salah satunya kenapa kok sebuah circle itu penting, sebuah support system di sekitar kita itu penting. Itu salah satunya ya, kayak buat menyelamatkan Iya, supaya nggak tenggelam dalam emosi sendiri gitu ya. Iya, kadang kita merasa ketika kita menyembunyikan, nggak ada orang lain yang tahu. Ternyata lingkungan sekitar kita ternyata ada yang peka. Walau kita sembunyiin, tiba-tiba pasti bertanya, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Nggak semuanya orang itu nggak peka. Bisa jadi ada yang peka, hanya kita berpikir bahwa nggak ada aja yang ngerti gitu. Padahal mereka pengen sebenarnya kamu cerita, hanya nggak enak buat bertanya gitu. Makanya, penting ya, berarti kesadaran diri kita juga terhadap orang-orang sekitar. Iya, benar. Kemudian nih Kak, ada yang tanya lagi. Tadi kan ini problem fokus coping menjadikan seseorang sulit mencapai PTG. Iya nggak sih Kak? Enggak juga, tergantung. Selama sesuai porsinya. Atau mungkin bisa digunakan dua-duanya. Misal, aku nih, kita sebagai pribadi yang dewasa kan cenderung bisa menggunakan problem focus coping. Kalau ada masalah ya, kita pikirkan mana sih masalah yang paling perlu kita pikirin dulu, selesaikan dulu gimana penyebabnya apa. Nah, biar kita bisa menyelesaikan masalah itu, emosinya dulu kita rilis. Gimana kalau, iya, udah agak tenang, ya ternyata gini. Misal, salah satu rilis emosi itu kan misal kita mencukupkan tidur biar lebih nyenyak, terus konsentrasi kita juga lebih baik gitu kan. Nah, setelah konsentrasi kita sudah lebih baik, barulah kita pakai fokus coping gitu. Nah, alangkah lebih baiknya sih dipakai dua-duanya, tergantung, makanya tergantung porsinya dan tergantung masalahnya. Ketika masalahnya itu melibatkan masalah mungkin yang berat kayak kebutuhan ekonomi,
itu kan bukan emosi fokus coping lagi, tetapi harus ada aksinya, ada problemnya. Problemnya ada, aku butuh kecukupan untuk ekonomi aku. Nah, itu pakai problem. Ketika mungkin ada, kalau kayak masalah misal dengan pasangan, mungkin ya, oh pasanganku ini cuekin aku, dia nggak hubungin aku udah 3 hari gitu. Akhirnya dia galau. Nah, galaunya dirilis dulu. Dibanding kalau kita nggak konsentrasi, pikiran kita nggak baik, mood kita nggak bagus, kita pasti langsung berpikirnya aneh-aneh gitu. Akan bertindak, oh putusin aja lah, dia ini pasti selingkuh di sana gini-gini. Padahal kita nggak tahu ternyata dia ada masalah apa. Jadi emosinya dulu dibaikin, kemudian cari solusinya gitu. Jadi sesuai porsinya sih. Kalau ini pertanyaannya kira-kira masih masuk konteks atau di luar konteks nih Kak? Jadi bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan orang yang sudah ketergantungan game? Di luar trauma berarti ya? Mungkin. Nah ini di luar sih, cuman nggak apa-apa. Ini mungkin lebih cara ke asertif kali ya. Kita bagaimana cara kita menyampaikan bahwa ibaratnya ini kan kadang ketika kita berinteraksi sama orang, misal pasangan kita, kemudian lebih hobi sama game, apalagi kita sudah punya anak gitu kan, itu pasti menimbulkan stres tersendiri juga. Ini aku jaga anak nih, kamu nggak bantu, kamu main game terus. Nah itu asertifnya yang harus diperbaiki. Kan asertif itu intinya kita tegas, menyampaikan secara jelas, tetapi itu dapat diterima gitu, dan itu tidak menimbulkan kerusakan hubungan interpersonal gitu. Nah, bagian hubungan asertifnya ini yang kita harus latih. Kita harus coba gimana sih cara mengkomunikasikan, kita harus mengerti dia, gimana sih ini orang kalau mau diajak ngobrol, dia cocoknya pada saat seperti apa gitu. Kalau dari aku sih gitu. Mungkin kalau Ira gimana? Kalau terkait pertanyaan seperti itu. Kayak komunikasi dua arah juga sih Kak. Jadi mungkin dia nggak selalu bisa dikomunikasikan waktu main game. Ada mungkin waktu tertentu dia butuh istirahat juga kan. Mungkin saat dia sedang rileks, sedang rehat, dan itu bisa diajak ngobrol. Mungkin dari situ kita bisa minta tolong saling keterbukaannya gitu ya Kak. Dengan cara yang asertif tadi ya, yang lebih baik. Dengan cara yang bisa diterima. Laki-laki ya. Apalagi laki-laki. Laki-laki itu kan otaknya bukan multitasking, yang kalau misal dia main game itu kita ganggu aja dia bisa marah gitu. Kamu ngapain sih, aku lagi konsen main nih. Beda sama kita perempuan, kita mengerjakan sesuatu, pikiran kita di mana. Itu yang membedakan gitu, karena struktur otak kita beda gitu. Jadi memang dia harus diajak berkomunikasi pada saat tidak main game. Gitu. Iya, jadi biar lebih fokus gitu ya Kak ya. Nih, kembali lagi nih ke PTG. Tadi kan mungkin tadi kita agak sedikit keluar ya. Kemudian kalau ada nggak sih maksudnya tips and trik supaya kita bisa mencapai PTG itu? Kan tadi kan ada fokus dari ada 5 kepribadian, ada ternyata dari gender, kemudian ada dari hubungan sosial gitu. Pasti kan mungkin ada elemen-elemen yang ternyata ini bisa meningkatkan PTG yang bisa di-sharingkan gitu. Nah, jadi dari penelitian itu yang ternyata saya duga juga valid ya. Di antara 5 itu dari Big Five itu ternyata cuma 3 yang berpengaruh sangat signifikan. Pertama extraversion, kemudian conscience, kemudian ketiga itu agreeableness. 3 ini. Sedangkan yang 2 lainnya itu bahkan berpengaruh sangat kecil. Ternyata dia mungkin harus dimediasi seperti coping, ada moderatornya. Dukungan sosial pun ternyata nggak berpengaruh signifikan. Karena ternyata dukungan sosial itu lebih bagus dikaji tiap bentuknya. Jadi bentuk-bentuknya kan beda, misal secara materi, secara emosional, itu perlu dikaji lagi tuh. Nah, kalau terkait elemen-elemennya ya, misal ketika kita berusaha untuk kayak extroversion ya, melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih menyenangkan. Nah, itu kan biasanya orang extroversion itu dia bisa lebih tahu gitu, oh iya, mungkin aku harus olahraga atau aktivitas yang lainnya. Nah, ketika kita membuat diri kita juga bergerak, nah misal kayak olahraga itu kan membuat metabolisme kita lancar juga. Jangankan untuk bergerak, berjalan, tidur pun kita butuh kalori gitu. Kita butuh ini. Ketika orang juga dia terlalu
ketat, kemudian kalorinya dia tidak hitung, ditambah dia olahraga berat, kan metabolisme juga nggak jalan. Jadi pola makan yang sehat. Nah, kita harus tahu yang seperti itu, beraktivitas yang positif, dan mau membuka diri sama orang lain. Itu salah satu elemennya. Extraversion itu berarti beraktivitas dan cheerful di lingkungan. Kemudian terkait agreeableness, meningkatkan empati kita. Gitu. Terkadang kita bisa mempelajari masalah kita, kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat masalah orang lain di sekitar kita. Itu elemen pentingnya. Kalau untuk conscience ya, kita bisa lebih disiplin, mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang jelek gitu. Karena kan ada orang yang ketika dia stres malah minum alkohol, malah mungkin merokok, jadi candu rokok, main game sampai berjam-jam, akhirnya mengabaikan kegiatan-kegiatan yang lebih baik sebenarnya. Jadi kita harus menentukan prioritas, kemudian punya perencanaan gitu. Nah, 3 ini ketika elemennya itu baik ya bisa meningkatkan PTG, mulai dari kayak hubungan interpersonal kita dengan orang lain, kemudian meningkatkan spiritualitas. Nah, kalau misal kita orang yang conscience juga, kemudian kayak ibadah rutin. Karena sholat itu pun misal sholat itu kan bukan hanya sekedar sholat. Ketika kita menghayati gerakannya itu seperti bentuk meditasi gitu. Kita bisa lebih tenang, bisa lebih rileks gitu kan. Nah, misal pun kalau orang itu punya kecenderungan misal cuma 2 gitu, kan nggak mungkin punya semuanya. Tetapi nggak masalah ketika dia mencoba karakteristik-karakteristik dari kepribadian yang lain. Misal dia orang yang conscience banget, pengen punya apa ya, pokoknya dia teratur banget gitu. Tetapi dia ketika dia meningkatkan kayak aktivitas yang lain, bergaul, misal extraversionnya, dia berteman lagi bukan hanya sama orang-orang yang di sekitarnya, dia memperluas pergaulannya. Nah, dia bisa punya pengetahuan baru gitu. Dia jadi nggak kaku-kaku banget, dia bisa jadi lebih fleksibel, meskipun dia punya perencanaan, tetapi dia bisa fleksibel gitu. Itu sih, itu elemen-elemennya. Jadi seperti ini ya, kayak spiritualitas. Karena spiritualitas itu kan apa ya, dia ini bukan lagi hanya sekedar religiusitas. Religiusitas itu kan rutinitas agama kita, rutin. Tapi spiritualitas itu bagaimana kita juga memaknai bahwa perilaku kita itu akan berdampak negatif atau positif ke orang lain gitu. Jadi ya semuanya saling berkaitan. Intinya Big Five ini, kepribadian kita, apa yang kita pilih itu mempengaruhi bagaimana kita bertumbuh. Selama kita punya kesiapan, mau berubah gitu, mau berproses. Berarti lebih kuat dari sisi internal ya Kak ya? Kalau semisal nih, kan tadi dari sisi internal. Jadi kalau misalnya dari kita yang di luar, oh orang ini trauma nih, apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu dia supaya dia bisa lebih support sama dirinya, lebih terbuka sama dirinya kayak gitu Kak? Nah, dukungan emosional. Nah, saya kasih satu contoh misal nih, orang yang mengalami kedukaan. Kadang ada orang bilang, cuman sabar ya, sabar ya. Kalau sebenarnya itu bukan itu yang dia butuhin. Udah dengerin aja, diem di situ, lihat gimana dia merasa sedih. Kita harus menerima, oh iya, dia lagi sedih. Bukan bilang sabar aja, hidup itu cuma sementara, nanti juga ketemu kok. Itu bukan jawaban yang dimau sama orang yang kehilangan gitu. Itu bukan yang seperti itu. Jadi kita beri bantuan yang memang sesuai mereka butuhkan. Misal nih, ada mungkin temannya galau, habis ujian gagal atau gimana, tiba-tiba ada yang bilang, Mbak, aku ngirim makanan ya, aku gantung di sini misal. Karena dia paham, oh dia lagi nggak mau berinteraksi. Jadi kita harus memberikan kita bisa berikan dukungan, tetapi sesuaikan gitu dengan kebutuhan dia. Ketika orang lagi kayak ini kehilangan orang lain, kehilangan orang yang dia cintai gitu, terus kita bilang sabar ya, itu kan membuat dia semakin ini, nggak ada yang ngerti. Kamu nggak bakal ngerti kalau kamu belum ngalamin gitu. Nah itu salah satu kita berikan dukungan yang sesuai. Kemudian kalau misal nasihat, kalau kita juga pernah mengalami hal yang mirip ya, kita memberikan gambaran, aku juga pernah loh mengalami seperti ini. Kita tunjukkan rasa empati kita gitu. Ataukah mungkin ada orang-orang di sekitar kita juga yang bisa jadi penengah, yang maksudnya ya pengalamannya itu lebih mirip dengan dia. Kita kenalkan gimana mereka bisa berinteraksi.
Jadi kita benar-benar harus berikan dukungan yang sesuai porsinya, gitu, sesuai tempatnya. Meskipun memang nggak segampang itu kita bisa mengenali apa sih yang dia butuhkan, tapi ketika kita mencoba memahami memang pelan-pelan pasti ada gitu yang dia butuhin. Nah, kalau misal kayak bencana, kalau bencana ya biasanya yang awal-awal itu kan pasti logistik. Oke, logistik Iya. itu pertama kita kasih. Tapi lama-lama juga mereka nggak butuh logistik doang, dia butuh yang emosional juga. Makanya kayak di bencana itu ada kayak PFA, setelah yang kayak logistiknya terpenuhi, jadi ditangani dulu. Karena kalau di dalam undang-undang itu memang jelas rekonstruksinya itu bukan secara materi yang dilakukan untuk kayak misal bencana, tapi setelah itu secara psikososialnya gitu. Seperti itu sih. Jadi nggak cuma sekedar memahami kebutuhan dia secara biologis, tapi juga gimana sih kita memberikan dia secara psikologis gitu ya Kak ya. Karena ketika orang terpuruk itu kan pasti juga butuh dimengerti gitu ya dan Butuh charging lah dipahami sehingga istilahnya. Pengen sendiri. Yang penting diingatin, jangan kebiasaan sendiri gitu. Entah mungkin diusilin, tapi usilinnya ya dicolek-coleknya ya yang nggak sampai buat dia malah makin mengurung dirinya gitu. Diberi perhatian-perhatian kecil, sesuatu yang tidak dia duga, ternyata oh temanku bisa melakukan ini. Oke. Dari yang bahasan tadi tuh aku nangkep sedikit ya Kak. Jadi mungkin ini bisa diluruskan kembali gitu ya. Jadi kayak sebenarnya apa ya? Seseorang yang mengalami trauma itu untuk pasca trauma itu kan ada prosesnya untuk supaya dia naik ke lebih tinggi menjadi lebih positif tadi gitu ya. Nah, berarti kan ada peran dia tuh harus memahami dulu apa yang menjadi dia sakit, apa yang penyebab dia merasa sedih seperti itu, kayak gitu ya Kak ya. Baru abis itu baru bagaimana dia cari solusi supaya bangkit, tapi dia menyalurkan dulu kesedihan itu gitu ya. Terus kemudian berarti apa ya? Selain itu dia juga harus berbagi dengan orang-orang di sekitar. Maksudnya yang emang bisa mendengarkan dia dan peduli dia gitu. Jadi nggak cuma dipendam. Kan tadi kan dari misalnya ada laki-laki gitu kan, dia tidak bisa mensalurkan gitu kan, sehingga termasuk dalam dirinya gitu kan, menjadi beban negatif gitu kan. Berarti kan cari orang yang tepat, yang sesuai, yang bisa membantu buat dia bisa sharing supaya itu bukan menjadi energi negatif yang dia ada di diri dia bisa dikeluarkan gitu ya Kak ya. Iya, jadi kita memang berperan, kita pun perempuan bisa mengedukasi mereka pelan-pelan, secara perlahan gitu. Kalau ya sebenarnya bisa cerita gitu. Karena ada loh ini laki-laki yang ketika dia menemukan tempat cerita yang tepat, bahkan perempuan, dia tuh bisa terbuka banget gitu. Selama kita bisa bangun trust-nya gitu. Dia benar-benar, oh iya aku benar-benar dihargai. Laki-laki itu kan harga dirinya tuh tinggi banget gitu kan. Dia akhirnya benar-benar, oh aku harus cerita ke tempat yang dia nggak bakalan judge dan nggak menjatuhkan aku gitu. Seperti itu. Nah, kalau orang yang mencapai PTG pun bukan berarti dia udah nggak pernah merasa sedih atau nggak mengingat peristiwa itu. Masih bisa terngiang-ngiang. Tetapi ketika dia sudah bisa beraktivitas lebih produktif dan tidak hanya meratapi masalahnya itu, berarti dia sudah bisa mencapai itu. Meskipun terkadang terngiang-ngiang gitu. Nah kan, pasca bencana, mungkin dulunya tuh kayak denger kalau di ini apalagi di PTSD kayak hyperarousal. Itu misal kalau dia apa ya? Pokoknya ada stimulus-stimulus yang tiba-tiba kalau kayak bunyi dari genteng atau dia kira ini akhirnya dia kira gempa terus dia lari gitu. Itu masih bisa jadi ada gitu. Dalam penelitian PTG pun karena itu sensitif ya. Kita menanyakan peristiwa tidak menyenangkan itu bisa timbul juga, dia masih ingat. Tetapi ketika dia sudah bisa beraktivitas secara produktif, dia melakukan berbagai macam kegiatan yang lebih positif, skillnya bertambah, pokoknya personalnya itu kayak lebih bijak mengapresiasi apa yang dia telah lakukan, itu berarti dia sudah bertumbuh gitu. Cuma emang sesuatu kan nggak mungkin
hilang begitu aja gitu ya Kak. Cuma ternyata dari proses yang trauma ini pun bisa membangkitkan dia menjadi lebih baik lagi. Tapi bukan berarti hilang sepenuhnya gitu ya. Itu yang cuma lebih positif. Ibaratnya kayak tadi saya cerita yang soal kehilangan orang tua itu sebagai salah satu traumatic event ya. Tetapi ketika saya sekarang nih sudah bisa beraktivitas secara produktif, kalau saya lihat foto orang tua kadang masih sedih gitu, itu masih bisa aja muncul. Jadi bukan berarti itu kita harus hilangin sepenuhnya, tetapi kita terima, kita kelola stres kita gimana biar kita itu bisa lebih produktif ke depannya. Oke. Terus mungkin ini waktunya nggak kerasa udah 56 menit berjalan. Aduh. Mungkin dari ketiga kebahasan ini mungkin bisa jelaskan sedikit atau dikasih kesimpulan nih dari Kak Dini terkait semuanya, baik itu dari PTG terus kaitannya dengan Big Five itu, atau misalnya mau ngasih support juga ke teman-teman yang mendengarkan, mana tahu dia bisa juga bangkit dari traumanya, seperti itu Kak. Ya jadi apapun kecenderungan kepribadian kita, selama kita mengenal sisi kuat kita, selama kita mengenal sisi lemah kita bisa menerima itu dan kita bisa memberdayakan potensi positif kita. Nah, kalau kita sudah bisa memberdayakan potensi positif kita bisa melakukan hal-hal yang lebih positif dan jangan pernah sungkan untuk bercerita ke orang lain. Gitu. Kalau misalnya kayak ketemu anak S1 psikologi, mungkin mereka masih bisa melakukan konseling secara sederhana, mendengarkan gitu. Kecuali kalau misal masalahnya udah lebih berat gitu, kan mereka juga udah bisa identifikasi, oh ini bukan ranahku gitu. Bisa, atau bercerita kepada orang-orang yang dituakan gitu. Dan jangan salah loh, ketika kita lagi dalam masalah, kemudian ada orang yang masalahnya mirip dan kita datang bareng kita, itu kadang justru menguatkan karena kita punya teman gitu. Jadi jangan menganggap bahwa di dunia ini kita hanya menderita sendirian gitu. Banyak bahkan yang lebih menderita dari kita, bahkan ada yang punya masalah sama dengan kita gitu. Nah, terkait gender ya kita harus tahu posisi kita, kerentanan psikologis kita gitu sebagai perempuan. Oh ya, saya memang didominasi oleh emosi. Kalau yang laki-laki ya, oh bagaimana sih saya itu mencoba mengenali apa sih emosi itu. Karena kadang mereka ditanya emosi itu pengertiannya apa, mereka juga nggak ini, paling cuma oh marah, oh ini, tapi mereka nggak memaknai secara mendalam gitu. Nah, kalau untuk yang ini sih, itu sekaligus nasihat juga sih. Maksudnya pesan-pesan saya bagi teman-teman yang mungkin masih memiliki pengalaman tidak menyenangkan dan belum selesai dengan itu, ya misal kalau kalian merasa sulit mencari solusinya, kalian sulit membuat kondisi psikologis kalian lebih tenang, kalian boleh ke psikolog atau mencari orang yang tepat buat bercerita gitu. Jadi nggak apa-apa, bercerita itu nggak apa-apa gitu. Semua orang punya masalah. Ibaratnya kita punya masalah hari ini itu akan selesai kalau kita mau berproses. Ibaratnya kalau kita mau melangkah nih, ini ibaratnya ada masalah yang dulu, masalah yang sekarang. Kalau yang kita selesaikan, kita nggak bakalan bawa batu gitu. Ibaratnya kita loncat dari batu satu ke batu yang lain. Tetapi kalau kita belum selesaikan ini dan kita melangkah lagi, itu kita bawa dan kita tersiap-siap gitu loh. Jadi benar-benar kita coba berproses gitu, butuh kesiapan gitu. Dari aku bebannya berarti jadi bebannya lebih berat gitu ya Kak, ketika kita punya masalah satu udah mau loncat ke masalah lain, kalau nggak diselesaikan bukan diselesaikan ya, tapi kita mampu menghadapi gitu ya. Iya. Itu bisa berarti dari mungkin dari kita pada malam hari itu dulu. Jadi kan seperti yang dari kakak tadi, kita bisa ngambil kesimpulan. Jadi kayak bagaimana kita menghadapi masalah itu kita pahami dulu kondisi kita gitu. Jangan hanya sekedar kita terpuruk, tapi kita pahami diri kita, pahami potensi kita, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, atau bagaimana cara kita menghadapinya, mungkin lebih memahami lagi masalah apa yang kita hadapi gitu ya. Kemudian bertemu atau bercerita dengan orang-orang yang tepat, yang sesuai, yang bisa itu memahami kita tanpa menjudge kita gitu. Kalau misalnya kita nggak ketemu orang-orang sekitar, bisa minta bantuan ahlinya, seperti itu ya Kak ya? Iya benar.
Kemudian juga mungkin dari kekuatan pribadi kita, ini yang paling utama lebih kekuatan pribadi kita ya, secara pribadi gimana sih kita mengelola diri kita gitu ya, mengelola mempelajari ya pengalaman kita ya, pengalaman-pengalaman yang udah pernah kita dapatkan itu gimana sih biar kita bisa glow gitu kan, bisa bangkit dari situ gitu ya Kak ya. Ya, memberdayakan. Oke. Memberdayakan diri. Mungkin itu dulu pada malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Dini udah berkenan hadir dan berbagi dengan kita pada malam hari ini. Terus ini ada komen juga nih dari Yeni. Bule Al-Ghazali senang sekali nonton live-nya padahal kita lagi di perjalanan loh dari Makassar ke Belopasram. Hati-hati di jalan. Iya, itu kakak saya sepertinya. Oh, Saya kenal kakak saya. Salam kenal Kak. Iya. Makasih untuk malam hari ini dan makasih buat teman-teman yang udah hadir pada live malam hari ini. Selamat bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang luar biasa. Terima kasih Kak Dini untuk malam hari ini. Mungkin saya ucapkan salam penutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, makasih ya udah nonton. Ya, makasih udah nonton. Jangan lupa nanti lihat di itu ya, di feed IG kalau yang ketinggalan.